dan apa-apa saja sifat-sifat yang terkandung dalam 4 operasi bilangan bulat ini. Nah, di sini Ibu akan membagikan kita yang ada di dalam ruangan ini jadi 2 kelompok. Nah, Ibu akan kasih LKS untuk masing-masing kelompok. LKS-nya nanti akan dikerjakan setelah Ibu menjelaskan materi yang akan Ibu berikan kepada kalian. Jadi setelah Ibu menjelaskan, kalian akan mengerjakan LKS yang Ibu berikan. Nanti setelah dikerjakan, nanti tiap kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya ke depan. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan penilaian dan kita akan sama-sama menyimpulkan pelajaran kita. Ibu akan masuk ke dalam materi pembelajaran kita, yaitu tentang operasi hitung pada bilangan bulat. Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu pengertian bilangan bulat. Kita sudah tahu, tadi sudah dijelaskan teman kita bahwa bilangan bulat terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Nah, di sini Ibu akan membuat garis bilangan, di mana di garis bilangan itu termuat bilangan bulat. Di dalam penjumlahan terdiri dari 5 sifat, yaitu sifat komutatif. Yang pertama sifat komutatif. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Yang ketiga bersifat identitas. Yang keempat, dia memiliki inverse. Yang kelima, dia bersifat tertutup.
dikurang negatif 1 sama dengan 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 3. Kemudian yang ketiga, tidak bersifat komutatif dan asosiatif. Karena A dikurang B tidak sama dengan B dikurang A. Itu yang disebut tidak bersifat komutatif. Sedangkan yang tidak bersifat asosiatif yaitu dalam kurung A dikurang B dikurang C tidak sama dengan A dikurang dalam kurung B dikurang C. Dia tidak menghasilkan hasil yang sama. Kemudian inverse, dia bersifat inverse karena dia memiliki inverse. Karena 0 ditambah 0 dikurang dengan 4 hasilnya adalah 4, negatif 4, dan 4 dikurang dengan 0 hasilnya 4. Dan jika dijumlahkan 4 dijumlahkan dengan negatif 4 hasilnya adalah 0. Jadi dia memiliki inverse. Kemudian bersifat tertutup. Bilangan bulat jika dikurangkan dengan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Jadi dia bersifat tertutup. Kita akan masuk ke operasi yang ketiga, yaitu operasi perkalian. Operasi perkalian adalah penambahan yang operasi penjumlahan yang berulang. Operasi perkalian dilambangkan dengan tanda X. Itu adalah kali. Nah, kemudian perkalian memiliki beberapa sifat, yaitu bersifat komutatif, bersifat asosiatif, dan bersifat distributif, memiliki unsur identitas, dan bersifat tertutup. Nah, dia bersifat komutatif karena A dikali B sama dengan B dikali A. Dia bersifat komutatif karena A dikali B sama dengan B dikali dengan A. Yang kedua, dia bersifat asosiatif karena dalam kurung A dikali B dikali dengan C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Hasilnya adalah sama. Kemudian dia bersifat distributif karena A dikali dengan B ditambah C, hasilnya adalah A dikali dengan B ditambah A dikali dengan C. Itu adalah sifat distributif. Kemudian yang keempat, dia memiliki unsur identitas, di mana di perkalian unsur identitas adalah 1, karena semua bilangan jika dikalikan dengan 1 dia akan menghasilkan dirinya sendiri atau menghasilkan identitasnya sendiri. Kemudian dia bersifat tertutup karena semua bilangan bulat jika dikalikan dengan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Jadi dalam perkalian dia memiliki 5 sifat, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, dan dia memiliki sifat unsur identitas, dan yang terakhir dia bersifat tertutup. Kemudian sifat-sifat dalam operasi perkalian yaitu jika A dikali dengan B hasilnya adalah AB, atau positif jika dikali dengan positif akan menghasilkan positif. Kemudian jika positif dikalikan dengan negatif hasilnya akan menjadi negatif. Kemudian jika negatif dikalikan dengan negatif hasilnya adalah positif. Itu yang perlu kita ingat dalam perkalian. Kemudian kita masuk operasi yang keempat, yaitu operasi pembagian, di mana operasi pembagian dilambangkan dengan tanda bagi, yaitu itu adalah lambang dari pembagian. Nah, di pembagian
Kemudian dia juga tidak bisa seperti asosiatif karena dalam kurung A dibagi dengan B dibagi dengan C tidak sama dengan A dibagi dalam kurung B dibagi dengan C. Hasilnya tidak sama. Jadi dia tidak bersifat komutatif dan asosiatif. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan tentang materi yang sudah Ibu jelaskan? Baiklah, jika tidak ada, LKS yang Ibu telah berikan silahkan dikerjakan. Baiklah, semuanya sudah selesai untuk mengerjakan LKS. Nah, baguslah kalau sudah selesai. Sekarang kelompok 1 yang duluan mempresentasikan hasil dari presentasinya. Itu hasil presentasi dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang Ibu akan beri kesempatan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil dari presentasinya. Nah, itulah hasil dari presentasi kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk hasil dari presentasi kelompok 2. Nah, baiklah. Dari hasil kelompok 1 dan kelompok 2 sudah Ibu nilai. Jadi, nilai yang perfect adalah didapat dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang yang kelompok 2 dan kelompok 1 hanya beda nilai 1 saja. Jadi kelompok 2 tidak usah berkecil hati. Cukup belajar lagi yang lebih giat agar bisa mengalahkan dari kelompok 1. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran yang kita dapatkan hari ini. Kalau menurut ketua kelas, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Iya, benar, kata ketua kelas. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah operasi bilangan bulat terdiri dari 4 operasi, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Di mana di penjumlahan memiliki 5 sifat, yaitu bersifat komutatif, asosiatif, bersifat memiliki identitas, memiliki inverse, dan bersifat tertutup. Kemudian pada operasi pengurangan memiliki 5 sifat, yaitu A dikurang dengan B sama dengan A dijumlahkan dengan negatif B. Kemudian sifat yang kedua adalah A dikurang negatif B sama dengan A ditambah dengan B. Kemudian dia memiliki sifat identitas. Kemudian operasi perkalian dan memiliki 5 sifat, yaitu bersifat komutatif, asosiatif, distributif, memiliki identitas, dan bersifat tertutup. Kemudian operasi pembagian, di mana hasil bagi dengan 0 dia menghasilkan tidak terdefinisi dan tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari pembelajaran kita hari ini? Baiklah, jika tidak ada, pembelajaran kita pada hari ini kita tutup. Dan jangan lupa belajar masing-masing lagi di rumahnya, diulang pembelajaran